Kembali kita berjumpa di Gerakan Kaki Dian. Bapak Ibu Saudara, saya mohon maaf tadi waktu penyembahan saya sempat harus buka WA karena memang ada spiritual warfare yang sedang terjadi. Kita terus harus banyak berdoa karena Tuhan pakai tempat ini, Tuhan pakai gereja ini untuk terus menyatakan kuasa Roh Kudus dengan luar biasanya, sehingga kita harus banyak berdoa. Bapak Ibu Saudara, saya mau bersaksi. Kemarin hari Kamis kalau saudara datang di doa malam, saya dapat impresi dari Roh Kudus bahwa Tuhan mau menyembuhkan seseorang. Dan besok dia akan bersaksi hari Jumat. Hari ini hari Sabtu, betul? Mungkin ada yang ingat saya ngomong itu. Saudara tahu, sepanjang hari saya tunggu, memang belum ada yang WA. Tetapi saya tahu Tuhan tidak akan mempermalukan hambanya, tidak akan mempermalukan umatnya. Saudara tahu jam 23.59 Bapak Ibu Saudara. Artinya 23.59 masih masuk hari Jumat. Ada yang WA saya, Pak Yoel, saya sakit asam lambung dan saya disembuhkan Tuhan dan saya sehat, dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya kuasa Roh Kudus begitu luar biasa. 23.59. Saya kemarin malam karena ada acara gala dinner, setelah itu ada acara agenda selanjutnya sampai sekitar jam 11:30 dan saya sampai rumah di jam 23.45. Dan 23.59 WA itu masuk dan saya berkata, Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah kecepatan, tetapi dia tepat pada waktunya. Dan sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan buat nama Tuhan. Waktunya gak pernah terlambat saudara, dan tidak pernah terlalu cepat, semua selalu tepat pada waktunya. Dan kemarin saudara bisa lihat WA saya, kalau saudara punya kontak saya, di situ kesaksian, dia tidak mau disebutkan namanya tapi ceritanya boleh dibagikan bagaimana Tuhan menyembuhkan dia, bagaimana Tuhan menolong dia, dan luar biasa. Saya percaya kalau Tuhan berjanji pasti iya dan amin, dan yang percaya katakan amin. Ya, jadi saudara, pengharapan hanya di dalam Yesus. Saya tahu kita mengalami banyak tantangan, ujian, bahkan cobaan dari iblis, tapi jangan kita menyerah. Kenapa? Karena Tuhan adalah pengharapan kita. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Saudara, Yesus mati supaya kita hidup. Ada kematian untuk kehidupan. Yesus mati di atas Golgota. Golgota itu bukit tengkorak saudara, bukit kematian, tapi dia mati di situ kenapa? Supaya ada kehidupan, supaya ada kebangkitan bagi setiap kita orang yang percaya. Jadi sekali lagi saya tekankan, keselamatan hanya kita dapatkan di dalam Yesus saja, tidak ada tempat yang lain. Nah, hari ini kita mau belajar satu firman Tuhan secara cepat saja. Mari sama-sama kita melihat di ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Yehezkiel 36 ayat 25 sampai ke 27, 3 ayat. Dikatakan apa? Aku, Tuhan, akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kita tetap tinggal di ayat 25. Di situ 2 kali Tuhan berkata tahir. Tahir itu artinya menyucikan, menguduskan, menyembuhkan, memulihkan. Dan dikatakan aku akan mencurahkan air jernih. Saudara, saya jelaskan bahwa Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bekerja tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya dalam perjanjian lama, Roh Kudus sudah bekerja. Dia telah bekerja. Dia bersama-sama dengan Bapa, dia bersama-sama dengan Putra, dia bekerja sama. Nah, air jernih ini berbicara apa? Ya, Roh Kudus. Di perjanjian lama, Roh Kudus digambarkan selain air, dia digambarkan dengan apa? Minyak, saudara. Bagaimana pengurapan minyak. Bagaimana minyak dan tanda-tanda yang lain. Jadi bahkan yaitu Yesus Putra dalam perjanjian lama juga eksis dan bekerja. Jadi artinya ketiga pribadi ini yang satu dalam satu hakikat yang esa, mereka bekerja sama, dan kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Jadi Tuhan berjanji untuk mencurahkan air jernih, dan kita tahu ketika Tuhan berjanji, ketika Tuhan menyatakan firman-Nya pasti digenapi, amin. Ya. Kita lihat ayat 26, ini yang saya paling suka saudara. Saudara dan saya akan diberikan hati yang, roh yang, dan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan diberikan hati yang taat. Saudara, kalau saudara percaya Tuhan, saudara akan punya hidup yang baru. Yang percaya katakan amin. Saudara sebelumnya adalah orang yang suka marah-marah, gak jelas ya, marah-marah tidak jelas.
Saudara dijadikan Tuhan menjadi orang yang sabar. Yang percaya katakan amin. Membuktikan iman kita itu bukan dari omongan kita, tapi dari hidup kita. Saudara percaya Yesus tapi nyolongan, ya kira-kira orang percaya nggak kalau orang saudara adalah percaya Yesus? Kira-kira orang bisa percaya? Tidak. Contoh paling gampang kalau di gereja kita waktu kopdar, tapi saya percaya di kopdar nggak ada ya, haleluya. Misalnya jatahnya makannya 1, tapi kok ngambil 2, padahal jatahnya bahkan ngambil terus bungkus. Di kopdar ada nggak ya? Jadi pesan saya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nggak boleh, itu bohong namanya. Kalau saudara mau lebih, tunggu 1 putaran. Setelah selesai ada lebih, panitia bilang boleh bungkus, baru bungkus. Jangan baru jalan sudah bungkus. Karena ada punya orang lain di situ. Yang percaya katakan amin. Yang mau bertobat katakan amin. Loh iya. Orang bisa nanti, firman Tuhan katakan apa? Dahulukan yang lain dulu. Kasihilah sesamamu. Nah jadi kasih ditunjukkan dengan cara apa? Ya kita mau tunggu dulu, sabar. Sudah 1 putaran, kan biasanya kan didahulukan yang oma opa dulu. Yang pemuda, yang usia-usia lain nanti. Nah ketika oma opa maju, ambil 1 dulu. Nanti kalau sudah selesai 1 putaran, bisa bungkus, wis bungkusen, sak mejai, sak kursi, sak Pak Alfred mau dibungkus, bungkus saya. Nah itu. Loh iya. Karena dengan demikian orang bisa ngelihat bahwa ada Yesus dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Iya, enggak lucu kita percaya Yesus gontok-gontokan perkara makanan. Firman Tuhan katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan. Kalau saudara baca di Matius 6, di sebelum-sebelumnya itu ada bicara pakaian, ada bicara makanan minuman. Gak usah khawatir, Tuhan tuh pasti sediakan. Tapi ojo gontok-gontokan perkara ayam, perkara sego ya. Saya percaya yang hadir pada siang hari ini nggak ada ya, ayamnya ditaruh bawah, nasinya ditaruh atas. Saya belum dapat ayam. Ya ini cilaka ya, tapi saya percaya kita tidak demikian. Amin. Iya. Karena apa? Karena Tuhan memberikan hati yang baru. Boleh ditampilkan ayatnya. Roh yang baru. Jadi apa? Kita melihat orang, kita mengasihi orang itu. Oh iya ya, didahulukan dulu. Iya, kita mengasihi opa oma. Karena tahu opa oma kita dahulukan dulu. Tapi opa oma jangan belum waktunya bungkus sudah bungkus ya. Ambil dulu secukupnya, nanti putaran selanjutnya mau bungkus boleh bungkus. Iya. Apa kita perlu kalau pas kopdar kita ada security, jadi setiap masuk keluar tasnya dibongkar? Banyak yang terciduk gitu. Ya jangan saudara. Saya percaya gereja pun mengasihi jemaatnya. Gereja juga akan menyediakan yang terbaik buat jemaatnya. Jadi sabar ya. Bisa? Amin. Bisa jawabannya amin. Bisa ya bisa. Betul ya. Ya. Jadi itu contoh yang paling sederhana. Kenapa? Karena saya harap dari firman yang saya sampaikan itu praktiknya itu gitu loh. Itu contoh aplikasinya itu. Karena ketika kita percaya Yesus, ya aplikasi kehidupan kita. 1, kita mau berbagi 2, ojo bohong. Sudah dapat? Belum saya. Padahal sudah dapat, ya kan itu bohong. Jangan. Lebih baik, Pak saya sudah dapat tapi saya masih lapar, boleh nambah enggak? Loh itu beda loh saudara. Daripada saudara bilang belum, padahal sudah, itu bohong. Lebih baik saudara terbuka, Pak saya lapar, minta 2 atau 3 boleh enggak? Oh boleh, bahkan sak centongnya dikasih sekalian sampai sak mangkok besar itu ya. Nah jadi hati yang baru, roh yang baru. Nah ayat yang terakhir 27, ini yang saya paling suka. Tadi suka ya, ini paling suka. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Wow, digenapi di perjanjian baru apa? Tubuh Anda dan saya adalah bait Roh Kudus. Roh Allah tinggal dalam diri kita. Kalau Roh Allah tinggal dalam diri kita, saudara bisa baca lagi apa? Hidup menurut segala ketetapanku, berpegang pada peraturanku dan
melakukannya. Bapak Ibu Saudara, tugas kita hari ini itu apa sih? Melakukan firman Tuhan. Dalam kehidupan kita masing-masing, profesi kita masing-masing, panggilan kita masing-masing, pribadi kita masing-masing. Wes paling gampang apa Bapak Ibu Saudara? Jangan suka ngomong kotor, jangan suka memfitnah orang, jangan suka gosipin orang, jangan suka jelekin orang. Itu paling gampang. Karena mulut kita lebih baik mengeluarkan kata-kata firman yang baik, yang benar, yang positif. Kalau saudara lihat saya mulai membangun budaya yang baru di tempat ini. Kalau opa oma lihat ada rekannya, ada kerabatnya yang sakit, ojo, waduh gak suwe gitu, jangan. Tapi justru dibalik, sembuh, sehat dalam nama Yesus, lo gitu. Betul? Iya. Terus opa oma ngeliat ada orang yang susah, jangan diketawain, justru apa? Pasti diberkati Tuhan, pasti ditolong Tuhan, pasti disertai Tuhan, pasti dicukupkan Tuhan, lo iya. Saya selalu ulang-ulang, zaman sekarang ini zaman edan, zaman wolak-walik. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Lihat ada yang susah, gitu. Tapi kalau ada yang senang, wah ini pasti ilmu gelap ini, kuasa gelap loh, jangan. Siapa tahu memang mereka sukses dengan jalurnya. Zaman sekarang ini udah gak zaman kayak dulu Bapak Ibu, Opa Oma. Di kamar aja bisa menghasilkan uang dari online. Jangan julitin ya. Kok tuku mobil, nyolong ini pasti loh, belum tentu saudara. Sekarang ini zaman udah berubah, nggak harus ngantor, dari rumah masing-masing orang bisa bikin video dijual di online, orang bisa bikin desain dijual di online, orang bisa bikin ide-ide dijual di online. Loh iya, sebab itu jangan kita punya pikiran negatif kepada sesama kita. Ada satu lagu berkata, ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Bapak Ibu Saudara, saya rindu ya banyak hari ini yang hadir Opa Oma. Opa Oma, mari belikan pusaka buat keturunan Anda, anak, mantu, cucu, cicit. Ada seseorang, saya cerita di sebuah kota, saya sedih sekali mendengarnya. Kenapa? Dia mengalami sakit, tapi anak-anaknya enggak ada yang mau nolong, enggak ada yang mau membantu orang tua ini. Satu, sebagai anak salah. Tetapi setelah ditanya anak-anaknya, kenapa kamu enggak mau bantu orang tuamu? Mereka jawab apa? Itu orang tua jahat itu. Saya dulu dijewer, dimaki-maki, dikutuki, dijelek-jelekin. Ya sekarang sakit gimana? Lah, ini dua sisi Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang tua, kasihilah anakmu, didiklah anakmu, bangun, bentuk mereka. Tapi sebagai anak, bagaimanapun kondisi orang tua kita, tetap harus mengasihi, tetap harus menghormati, tetap harus taat, tetap harus menolong mereka. Karena pertanggungjawabannya masing-masing. Orang tua kalau didik anaknya nggak benar, nggak bisa didik anaknya, tanggung jawabnya sama Tuhan. Anak kalau nggak hormat sama orang tua, tanggung jawab juga sama Tuhan. Jadi tugasnya masing-masing orang tua mengasihi, mendidik, menolong anaknya. Anak juga harus hormat, tunduk, taat kepada orang tuanya. Lah itu. Karena itu bukti nyata kita mengasihi Tuhan. Kembali lagu tadi berkata, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku
hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Saya akan tutup dengan sebuah kisah ini sebelum doa syafaat akan dinaikkan. Sebelumnya saya mau nyanyi lagu lain, tapi kok impresi Roh Kudus bawa saya lagu ini, jadi nyanyi lagu itu ya untuk Daniel ya. Nah saudara, menyenangkan hati Tuhan itu tugas kita semua. Menyenangkan hati Tuhan itu enggak seperti saya pengkhotbah, enggak harus. Saudara mungkin bukan pengkhotbah, saudara mungkin bukan pelayan Tuhan. Tapi menyenangkan hati Tuhan itu artinya tugas kita masing-masing, kita lakukan dengan benar. Kalau saudara ibu rumah tangga, kasihilah suamimu, kasihilah anak-anakmu. Kalau saudara adalah suami, kasihilah istrimu, kasihilah anak-anakmu. Kalau saudara adalah anak-anak, kasihilah orang tuamu. Ada 3 cerita yang saya ceritakan secara cepat dan kita akan nyanyi lagu ini ya. Yang pertama, suatu kali ada 3 orang yang berhadapan di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah seorang pendeta yang terkenal. Wow, dia melayani kadakan KKR dahsyat besar, jutaan orang diselamatkan. Tapi ketika dia di hadapan Tuhan, Tuhan bilang kamu gagal. Loh, kok saya gagal Tuhan? Saya kan jutaan orang saya layani. Kenapa saya gagal? Kamu tidak memperhatikan istri dan anak-anakmu. Anak-anakmu berantakan. Istrimu tidak kamu nafkahi dengan sungguh-sungguh, tidak kamu kasih dengan sungguh-sungguh. Anakmu kamu lihat, tidak ada yang mengikuti jejakmu sebagai hamba Tuhan. Kamu gagal sebagai orang tua. Kamu gagal sebagai ayah. Kamu gagal sebagai suami. Yang kedua, musik boleh mengalun lagu ini dengan lembut. Yang kedua, ada seorang gembala. Dia luar biasa, dia gerejanya besar. Sampai 1 juta umatnya. Dia di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Kamu gagal. Loh, kok saya gagal kenapa? Karena kamu tidak menggembalakan domba-dombamu dengan sungguh. Kamu hanya fokus kejar kuantitas, banyak. Tapi kamu gak mikirkan bagaimana kerohanian mereka. Bagaimana hidup mereka. Kamu gembala yang gagal. Kamu tidak bisa domba-domba. Karena kalau firman Tuhan katakan, bosku, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya bukan hanya memberi makan secara jasmani, tapi memberi makan secara rohani. Gagal. Menurut dunia 2 orang ini berhasil, sukses, tapi di hadapan Tuhan gagal. Tetapi ada 3, yang ketiga seorang wanita, seorang ibu. Dia ngomong, Tuhan, saya di hadapan Tuhan saya gagal. Kenapa? Saya gak seperti pendeta-pendeta tadi. Saya bukan gembala, saya bukan penginjil. Saya cuma ibu rumah tangga biasa. Saya cuma punya 2 orang putra. Tapi Tuhan bilang, bagi saya kamu berhasil. Kenapa? Karena kamu bisa mendidik anak-anakmu, kamu bisa mengajar anak-anakmu, sehingga mereka menjadi hamba Tuhan yang kamu lihat sekarang di dunia. Mereka berhasil, mereka jadi penginjil hebat, mereka jadi gembala yang hebat. Bapak Ibu Saudara, dari pesan firman Tuhan hari ini, jangan iri dengan orang lain. Sepertinya mereka mungkin lebih, jangan. Saudara lakukan dengan setia, gak usah peduli dilihat manusia atau tidak. Yang penting dilihat Tuhan. Karena nanti upah saudara dan saya itu bukan dari manusia, upah saudara dan saya itu dari Tuhan. Ketika nanti kita semua dipanggil Tuhan, kita kembali ke hadapan Tuhan, biarlah Dia berkata, you are a good servant. Kamu adalah hambaku yang luar biasa, yang berhasil. Saya memang masih muda Bapak Ibu Saudara, tapi saya punya iman dalam hidup saya. Saya mau saya dipanggil Tuhan dalam kondisi tugas saya di dunia sudah selesai. Dan saya mau tetap setia sampai berpuluh-puluh tahun ke depan. Masih banyak hal yang Tuhan mau kerjakan. Mari hari ini biarlah firman Tuhan menguatkan kita. Dan biarlah firman Tuhan menyatakan bahwa mengasihi Yesus itu gak cuma ngomong. Tapi dalam kehidupan kita, dalam apa yang kita lakukan.